Indonesia, berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatulah. Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.
105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, nemenin kamu di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna bareng sama Abdi Putra. Sore ini menarik banget teman Pro 2. Hari Jumat mungkin banyak hal-hal berwarna yang udah kamu ikutin di bulan Agustus ini ya. Nyadar gak sih walaupun kita nih kayak ada banyak distraksi gitu ya teman Pro 2 di media sosial, apalagi itu ada yang bahas Megatrust, ada yang bahas peringatan soal NKRI, ada yang bahas tentang video viral, ada juga yang bahas tentang hal-hal viral lainnya teman Pro 2 yang lagi trending yang membuat kita terdistraksi. Tapi aku salut banget buat kamu yang selalu bisa stay konsisten sekolah, kuliah, kerja, nyambi, olahraga, lakuin hal-hal positif dan produktif lainnya. Sore ini buat teman Pro 2 mungkin ada yang baru pulang sekolah atau mungkin ada yang lagi break time teman Pro 2 untuk masuk nanti malam biar bisa istirahat. Aku bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, aku mau share banyak info soal info mancanegara, Indonesia yang lagi happening, yang lagi viral tentunya, dan aku bakal kasih playlist lagu yang kamu suka. By the way, kamu boleh ikutan join minta lagu atau join saling sapa juga teman Pro 2 seperti biasa di aplikasi RRI Digital di live chat kita teman Pro 2 ya. Kepoin juga akun Instagram kita, Facebook dan juga TikTok di RRI_Singaraja. Jangan lupa tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Kok banyak banget ya revisian skripsinya? Harus digempur nih. Ayo, sini keluar, jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu? Ya, takut ditimpa runtuhan plafon, Kak. Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat. Jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya. Iya, Kak, maaf. Udah, nggak apa-apa. Yuk masuk lagi. Habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya, Kak. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 ya, kalau sekarang kita lihat ini dari Harhubnas alias Hari Perhubungan Nasional teman Pro 2 tahun 2024 di Hub Space ini bakal balik lagi menghadirkan DJI Expo Kemayoran teman Pro 2. Ini menarik banget karena event ini jadi salah satu event yang didukung juga oleh pemerintah teman Pro 2, karena pameran transportasi dan travel di Hair Hub Space teman Pro 2 bakal kembali hadir di tahun ini, alias dia akan ikut serta DJI Expo Kemayoran pada 6 sampai 7 September 2024 nanti. Untuk persiapan dan juga segala bentuk preparation-nya udah disiapin dari sekarang, karena gelaran ini diadakan khusus untuk menyambut Hari Perhubungan Nasional 2024 nanti. Dan di event yang kali ini, tahun ini, itu mengusung tema Integrate Mobility for All teman Pro 2. Jadi integritas mobilitas yang akan ditekankan. Jadi siapapun emang ya namanya transportasi umum berhak. Jadi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan teman Pro 2. Jadi itu dikedepankan di tahun ini. Kita berdoa sama-sama semoga melalui event ini tujuan daripada mobilitas Indonesia bisa tercapai, karena ini juga disupport langsung oleh Presiden kita bersama dengan showcase perjalanan dari Kemenhub yang akan menghubungkan Nusantara melalui sistem transportasi publik yang efisien, efektif, dan juga fleksibilitasnya tinggi teman Pro 2 gitu. Semoga aja kita sebagai pengguna transportasi umum juga merasakan bermain games jadi kegiatan seru yang disukai banyak orang setelah era game klasik seperti Pong dan Tennis for Two. Dunia video game mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari games yang awalnya sederhana dengan grafik minimalis, kini kita dapat menikmati games dengan grafik ultra realistis.
di dunia terbuka yang luas dan gameplay yang sangat kompleks. Pada tahun 1980-an, video games mulai masuk ke dalam rumah-rumah berkat konsol seperti Nintendo Entertainment System atau NES yang menghadirkan game legendaris seperti Super Mario Bros. Dan The Legend of Zelda. Ini merupakan masa keemasan di mana video games benar-benar menjadi bagian dari budaya pop global. Memasuki tahun 1990-an, teknologi 3D mulai merajai industri. Dengan peluncuran PlayStation dari Sony dan Nintendo 64, kita diperkenalkan dengan pengalaman bermain yang lebih impresif melalui game seperti Final Fantasy VII dan Super Mario 64. Grafik yang semakin memukau, cerita yang semakin mendalam, serta munculnya genre-genre baru menjadi ciri khas periode ini. Di abad ke-21, dengan hadirnya konsol seperti PlayStation 2, Xbox, dan GameCube, serta kemajuan teknologi PC gaming, video game semakin realistis dan beragam. Era ini juga melahirkan games-games ikonik seperti Grand Theft Auto 3, Halo, dan World of Warcraft yang masing-masing memberikan dampak besar terhadap industri. Saat ini, video games telah melampaui sekadar hiburan. Mereka telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, seperti teknologi virtual reality atau VR. Engagement reality atau ER semakin populer, menawarkan pengalaman bermain yang lebih nyata. Game online seperti Fortnite, Call of Duty, dan League of Legends juga berkembang pesat dengan komunitas global dan turnamen e-sport yang menawarkan hadiah miliaran. Industri games terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti AI, ray tracing, dan bahkan blockchain untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih menarik. Dari osiloskop sederhana di laboratorium hingga dunia virtual yang makin tak terbatas, perjalanan video games yang sangat mengesankan dan perkembangan ini terus berlanjut hingga sekarang. Sore hari ini buat teman Pro 2 yang lagi sore ini prepare buat datang ke Lovina Festival. Banyak banget ya instastory orang tuh kayak sekarang nih sore ini lagi pada planning-planning buat jalan-jalan dari event kemarin 17 Agustus dari RTH Bung Karno, dari Gor Buana Patra, dari Taman Kota Singaraja. Nah sekarang tinggal ke Lovina Festival nih. Ramai postingan kamu dan juga update di sosial media jadi rame gitu ya teman Pro 2. Cuman kalau kita ngomong soal hal-hal viral gitu ya, mungkin kita di Bali belum ada nih teman Pro 2. Istilahnya belum ada minimarket atau belum ada tempat belanja yang dia itu mengedepankan banget kebersihan. Karena kita kalau masuk, misalnya kita masuk toko atau kita masuk di mall pun kita masih pakai alas kaki ya kan. Kayak kita masih pakai sepatu, kita masih pakai sendal. Tapi kalau di sini nih teman Pro 2 uniknya, salah satu minimarket di IKN ini mewajibkan pembeli untuk lepas alas kaki ketika kita masuk belanja teman Pro 2. Jadi kita wajib banget lepas alas kaki entah sepatu, entah itu sendal supaya menjaga kebersihan lantai yang ada di dalam gitu. Salah satu unggahan TikTok dari @amoy teman Pro 2 dia bilang, "Belanja di Indomaret satu-satunya di IKN. Gila sih, di sini harus lepas sandal, guys," katanya. Untuk selalu bersih. Bahkan ketika kita pakai kaos kaki pun teman Pro 2 itu dipastikan bersih dulu baru dikasih masuk gitu. Ada sisi positifnya yang bisa kita ambil di sini bahwa kalau semuanya menerapkan ini, berarti setiap toko wajib untuk meletakkan istilahnya itu tempat naruh sendal atau rak sendal atau rak alas kaki di luar. Kalau enggak, nanti pasti ada sendal yang hilang kayak di masjid.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FMC Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Abdi Putra, selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di tanah ini kita lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia.
persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebhinnekaan. Kita semua adalah saudara. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Di sore ini ya, udah kita nemenin buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas dan juga lagi berkegiatan. Ramai banget teman Pro 2 buat kamu sore hari ini yang punya planning buat ikutan nikmatin vibes-nya spesial Singaraja. Banyak budaya, banyak kekayaan, banyak trending, banyak viral yang bisa kita nikmatin. Spesialnya buat kamu yang mau OTW ke Lovina Festival. Sore ini buat teman Pro 2 aku punya satu hal menarik yang mau aku share buat kamu. Beliau adalah seorang penulis, beliau juga seorang yang punya banyak karya. Salah satunya adalah memiliki banyak hal tentang dunia musik. Seperti apa? Tetap stay tune ya teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita. Kamu. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia ya. Teman Pro 2 masih di sore ceria bareng sama Abdi Putra. Sesuai janji aku nih teman Pro 2, sore ini kita nggak cuman ngobrol berdua aja, karena aku punya satu inspirasi banget buat teman Pro 2 nih, yang terutama suka dalam bidang karya, dalam tanda kutip yang suka bikin puisi mungkin, yang suka nulis lagu, suka nyanyi, dan juga karya-karya lainnya teman Pro 2. Karena sore ini aku ditemenin sama Bli Dika. Halo Bli, selamat sore. Halo, selamat sore Pro 2 Singaraja. Asik. Ini Bli lokasi lagi di mana Bli Dika? Lokasi lagi di kafe teman ini. Wah, lagi nongki nih Bli. Iya. Asik. Ini Bli Dika adalah seorang seniman yang dia multi talent banget, yang terutama menggeluti di bidang musik gitu. Dari awal sejak kapan Bli tertarik untuk terjun ke dunia musik? Kalau tertarik di dunia musik itu udah lumayan lama ya. Di tahun 2013. 2013. Iya. Udah tertarik sama musik. Tapi kalau untuk nyanyi pertama kali terjun itu 2011. 2011 udah nyoba jadi vokalis lah ya. Iya, ikut lomba-lomba nyanyi. Terus itu ikut lombanya di seputar Singaraja aja atau pernah sampai ke luar gitu Bli? Kebetulan saya stay di Denpasar, jadi masih di Denpasar ya. Oh emang asli di Denpasar Bli? Iya, asli Denpasar. Wah, berarti sekarang nih kalau dihitung dari 2011 jadi vokalis, 2013 udah terjun ke dunia musik lebih dalam, sekarang 2024 berarti job lagi rame-ramenya ya Bli ya? Astung karo rame nggak tapi ada ya. Iya, semoga semakin rame biar nggak putus gitu ya ininya, terus berkarya gitu. Kalau soal bidang musik, Bli ada masuk di aliran musik jenis apa Bli? Genre apa kalau gitu? Untuk aliran musik, kalau saya lebih sukanya ke rock itu sama ke fusion. Tapi saya lebih gini sih. Kalau musiknya tuh saya
aja gitu. Tapi kalau saya lebih lebih sukanya ke rock atau fusion gitu. Jadi lebih prefer ke musik rock gitu ya. Ya, Tapi pernah manggung bawain musik selain rock itu pernah beli? pernah. Bahkan hampir sering juga. Karena kan selain manggung, saya ngambil ini juga event kayak istilah kan kayak ngamen gitulah gitu. Jadi kan Oh, nggak bisa pakai idealis gitu. Jadi iya. ya ambil semua lah. Kalau gini kalau manggung sama band kita lagi nih musik rock gitu. Oh, kalau spesial manggung ya baru dia Iya, pakai rock banget ya. Istilahnya kalau kita ngisi kan? acara kayak wedding atau ngisi acara Ya, dia celebrate gitu, milihnya yang ya, sesuai dengan acara gitu ya. ya. Kan nggak mungkin kalau acara resepsi atau wedding kayak musik rock kasihan yang gini ya undangannya. Iya, heeh. Nanti agak gini ya, agak melenceng gitu. Ya, Acaranya nikahan tapi ngebawain rock metal gitu. Waduh, aneh lah ya. iya. Ini kalau kemarin nih saya sempat ngobrol sama beberapa tim kami dari RRI gitu ya. Jadi Bledika ini teman Pro 2 selain daripada vokalis dia juga aktif menggeluti istilahnya bidang-bidang seni lain gitu. Kalau selain daripada musik sebagai vokalis, Beli juga sebagai apa Beli? Selain itu, saya kebetulan kreator juga dan suka di bidang seni Bali juga kayak gambar itu saya suka dan pernah main teater juga di Mm-mm. Lawak Bali itu pernah. Waduh, emang emang seniman ya. Selain daripada Nah, emang di bidang musik gitu juga di bidang-bidang lain juga ini ya lebih lebih iya, ditekuni. Tapi yang paling menonjol emang di musik ya. Istilahnya selain daripada jadi hobi juga ngasilin cuannya dari sana gitu. iya untuk saat ini masih itu ya jadi mata pencarian juga. Iya kalau kalau di bidang Iya. musik selain vokalis ya megang istilahnya main gitar juga oke, drum, pianis atau gimana beli? Atau semua alat musik kah bisa atau segmented? Kalau alat musik saya main drum ya cukup bisa, terus main bass, main gitar bisa dan selain itu juga saya buat-buat lagu-lagu Bali sama lagu Indonesia Wih, juga. ini sayang banget ya teman Pro 2 kita ngobrolnya lewat telepon. Kalau langsung nih saya minta beli Dika buat nyanyi langsung nih. Iya Aku siap. akustikan kita di sini. Semoga next time lain Iya. waktu bisa kita ketemu lah ya. Penasaran soalnya karena kemarin kita sempet Nah, pengen kepoin sosial medianya gitu. Ini buat teman Pro 2 nah. kira-kira yang pengen kepoin juga bisa kepoin di mana, Bli? Oh bisa bisa. Kalau untuk sekarang, karena saya lebih dominannya di TikTok, bisa kepoin TikTok saya yang namanya Dika Nirkala. Dika Nirkala, teman Pro 2 ya. Ya, Jadi di kepoin di sana gitu. Pernah nggak sih Bli dapat istilahnya tuh dapat request dari fansnya Bli atau dari followersnya Bli untuk coba dong cover lagu ini, coba cover lagu ini gitu. oh, belum pernah sih Kak. Belum pernah, Kita tapi kecuali kalau pas lagi manggung gitu ada, kalau nyanyi bareng itu ada. berarti berarti kita harus menguasai cukup banyak lagu ya, bukan bukan cuman Iya, ini aja, bukan cuman lagu yang mm, rock aja, pop juga harus bisa gitu ya. iya. Bahkan dangdut juga gitu. Waduh, agak beda ya, Iya, agak jauh gitu ya. Rock ke dangdut, ya iya. ampun. Ini alirannya Bang Judika nih kalau begini nih. Habis ngambil rock ke dangdut gitu. Pernah nggak beli dapat dapat istilahnya ketika manggung itu dapat momen di mana ada yang request lagu tapi beli belum pernah bawain lagu itu sama sekali. Oh itu hampir sering sih. Gitu, request lagu ini dong gitu. Hmm. Mohon maaf, nggak bisa. Kebetulan ada Oh. yang ini bisa, saya nyanyiin gitu. Terkadang Heeh. juga saya nggak hafal lagunya, cuman tahu chord lagunya. Itu pernah yang request lalu nyanyi gitu. Oh iya, yang request langsung Ah, yang nyanyi gitu. Untuk tim bandnya ya, ada berapa orang beli? kita ada 4 orang termasuk saya. Mm-mm. Terus di personil itu 4 termasuk saya. Kalau full satu grup kita ada 5 orang plus kru gitu. Oh ada 5 orang ya. Itu sama-sama Ya, dari Denpasar atau beda-beda gitu beli? beda-beda. Kalau pemain keyboardnya itu namanya Dede Satria, itu dari Teleskop Gianyar. Hmm. Itu
kalau pemain drumnya namanya Agung Praba, itu dari Badung, Angantake. Mm-mm. Pemain bassnya kebetulan satu daerah sama saya, satu desa sama saya di daerah Banjar. Oh, wah, lumayan ya Panjer, Angantake, Gianyar ya lumayan ya. Kalau Angantake ke Iya. Gianyar kan deket nih. Nah, Ini manggungnya kalau ke Denpasar gitu lumayan. Jadi iya, perlu agak effort lah ya untuk ini untuk istilahnya menghibur undangan-undangan atau event-event yang harus diisi gitu. heeh. Kalau yang Tapi terak, saya ini, tapi saya nunggu sih job ke Singaraja biar pernah ke Beleleng ini. wah, yen ngidang ke Beleleng beli, sangat ditunggu. Iya loh. Karena di sini juga kalau kita di Singaraja juga lumayan banyak band gitu ya dan band-band kita Hmm, juga istilahnya mereka justru pengen keluar Singaraja gitu karena manggung di sini udah iya, sering. Jadi ya. kebanyakan yang pengen dari luar yang pengen ke sini yang di sini malah pengen keluar gitu. Kalau untuk ini menariknya ya teman Pro 2 di fotonya itu kan belinya lagi megang gitar gitu ya. Nah, kalau di Ah, mengisi waktu-waktu luang gitu beli selain daripada manggung atau selain daripada ngisi undangan, kalau waktu luangnya beli emang setiap hari ngambil musik aja atau ada kegiatan-kegiatan lain, hobi lain lah yang beli juga ambil selama di backstage atau non manggung lah. kalau non manggung tuh kalau kegiatan nyantai ya palingan ini ya kayak ngumpul sama teman-teman, sharing gitu, atau buat lagu. Dan akhir Hmm, belakangan ini saya lebih sering live TikTok sama teman-teman. oh gitu. Nah, kalau misalnya bikin Ya, lagu udah ada berapa single beli? kalau yang udah jadi itu kisaran 4 lagu yang udah beredar. Wih. Tapi sisanya itu masih udah keransemen, belum kerekam itu ada belasan sih. Wah, ada 4 lagu berarti yang udah jadi. Judulnya apa aja, Bli? Nah, yang jadi ini kita kayak opening atau jingle kita ada semangat demi masa depan yang indah. Itu Heeh. di radio RRI udah ada kok, RRI Singaraja udah ada. Heeh, heeh. Ini bisa diputar ya. Nah, terus ada gini, ada Utami Dewi, Mm-mm. terus ada Jelek Belog dan Ampurayang. Oh, jadi ini ngambilnya ke genre Bali gitu, Bli ya? Ya, Oh, karena jadi kan heeh. saya buat grup itu tujuannya untuk melestarikan bahasa Bali gitu. Oh, nah kalau kalau istilahnya Bli pernah manggung gitu ya. Hmm. Selalu dibawakankah lagu itu atau milih lagu yang lain? Ah, itu tergantung. Kalau misalkan jobnya full band, Mm-mm. itu kita dominan lagu-lagu original. Itu apalagi kalau di event besar. Karena di sana jadi media promosi kita untuk lagu kita ini didengar gitu. Yo, Misalkan kayak wedding atau party ulang tahun gitu, ya Mm-mm. kita perbanyak lagu-lagu cover Oke, tuh. jadi tetap menyesuaikan lah ya, nggak ego dengan inilah harus Ya, laguku gitu ya. ya, Kalau di YouTube gimana, Bli? di YouTube untuk saat ini kita belum aktif Hmm, tuh. jadi istilahnya belum terjun ke YouTube Music lah ya untuk publishingnya gitu. Ya, ya paling Heeh. kan kita buat konten komedi gitu kita upload di YouTube. Iya. Ya Ya itu itu. itu juga jadi ini ya istilahnya jadi penyaluran hobi ya, jadi kreator gitu. Ya, ya. Apa Bli nama YouTube-nya Bli? YouTube-nya Nirkala Bali Official. Nirkala Bali Official. Ya, Oke, nah untuk ininya sendiri, untuk setiap kali produksi segala macam itu emang target seminggu atau sebulan kah atau setiap tahun kah harus punya single atau gimana Bli? Atau moodnya pas lagi mood banget bisa jadi dua gitu? nggak nentu sih Kak. Heeh. Itu ya tunggu ini ada inspirasi sih. Dan Hmm. kalau ada lagu, kalau menurut saya nih, oh ini kayak bagus deh. Itu baru kita aransemen gitu. Mm-mm. Oke, menarik banget nih teman Pro 2 karena selain daripada dalam bidang musik ya Bledika juga dia menghibur banyak orang lewat konten, lewat apapun itu gitu ya yang dia berbau seni ya. Menariknya teman Pro 2 di sini
Aku bakal undang kamu untuk ikutan tanya-tanya juga di official kita di Instagram di @rri_singaraja di 081139911054 di WhatsApp, dan juga teman berdua ingat komen di RRI Digital ya, spesialnya karena kita punya banyak musisi Bali, salah satunya ada Blidika. Langsung tanyain apa yang pengen kamu tanyain, and then stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Sakit keras sayang, yen nanti buin cerita yang sesak tangkah tiang, yen nanti buin ingatan, dan genap ada duang bulan. Iragama kurana adi majalan malena ngalahin beli rasa tusing badaya abade tusing percaya dumogi adi bahagia rengka di tua dumogi ragan adine boleh genang sane rahayu daang sapang beli ne sangat ras nakan adi dini beli serta teras pipi bakti antuk ragan adi mogi adi bahagia mogi boleh genang sane baju. Dumogi adi bahagia rengka di tua dumogi ragan adine boleh genang sane rahayu daang sapang beli ne sangat ras nakan adi dini beli serta teras pipi
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 yang masih mantengin sore ceria bareng sama aku Abdi Putra. Kita masih ngobrol teman Pro 2 sama Beli Dika. Kalau kita lihat dari semua karya-karyanya, dan kita udah denger tadi satu lagu dari Beli Dika ya, dan aku sendiri nggak nyangka ternyata tipe suaranya Beli Dika itu cukup syahdu juga ya, nyaman masuk di telinga gitu. Halo Beli Dika. Iya, halo. Ini tadi aku udah dengerin kan lagunya kan. Aku kira awalnya ketika Beli Dika bilang genrenya rock gitu, aku kira suaranya itu bakal oh ya kan gitu. Ternyata tipe lagunya ini ya, istilahnya tuh dia easy listening, didengerin jam berapa aja, kapan aja bisa masuk gitu. Kalau untuk ciptaan lagu sendiri yang dia rock ada Beli? Ada rock banget itu ada. Waduh, ini kita jadi kepo ya, pengen dengerin lagunya. Misal kalau dari satu albumnya Beli udah jadi, nanti kirim ke email kita ya Beli ya. Siap. Ditunggu Beli, nanti biar jadi koleksi-koleksi kita juga di musisi-musisi atau band kita spesial anak Bali ya, sik. Ya, terima kasih. Kalau konten sendiri itu rutinnya setiap apa Beli? Maksudnya apakah Beli juga punya jadwal konten tersendiri? Kalau jadwal tetap kita nggak ada. Kalau itu udah kayak yang bilang tadi. Kalau misalnya ada inspirasi itu kayak konten komedi gitu misalkan, itu biasanya nggak direncanakan sih. Kalau pas misalnya ngumpul tiba-tiba ada ide gini, ide kreatif misalkan, ya kita ngadak buat di sana, di lokasi sana. Oke. Itu biasanya yang pendek-pendek sih, yang spontanitas kayak gitu. Iya, source konten ya. Heeh. Nah kalau misalnya untuk dari Beli sendiri, dari Beli Dika sendiri, gimana pandangan Beli tentang anak muda sekarang? Kan dia cukup banyak ya istilahnya yang juga suka dalam bidang musik, bahkan dari SMP udah ada yang manggung-manggung di sekolah segala macam. Cuman bakatnya mereka tidak tersalurkan gitu, dan bakatnya mereka itu kadang stuck cuman sampai SMP aja, stuck sampai SMA aja, bahkan tidak bisa dilanjutkan untuk menjadi hobi yang ujungnya akan menjadi bentuk kesuksesan juga seperti Beli Dika sekarang gitu Beli. Kalau untuk pandangan saya pribadi kan, kalau untuk saya pribadi belum mencapai kesuksesan sih, masih bisa dibilang masih berproses juga gitu. Nah kalau yang tadi kakak bilang udah sempat selalu stagnan sampai di sana aja, itu mungkin udah dari awal udah ditarget gitu kan. Kita berkarya buat lagu, kita buat band, nanti kita buat lagu, video klip kita buat manggung dan kita upload di media sosial, itu harus viral gitu misalkan. Itu sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi jangan berpikir secepat itu gitu kan. Karena pasti ada prosesnya. Dan kalau untuk lagu viral terus misalkan booming di saya bilang di cakupan Bali atau keseluruhannya, di platform musik lah. Ya, nah ada seleksi alam kan, dan masyarakat gimana mendengarnya gitu dah. Dan hal yang terpenting, jangan iri sama musisi yang udah viral duluan. Kalau kayak musisi dari Singaraja itu Bagus Wiranto, itu kan itu udah lagunya emang isi listening gitu kan, dan digemari sama semua kalangan.
Heeh. Gitu. Jangan iri dan itu bisa jadi panutan. Dan kalau emang mau, kita jangan malu sharing sama beliau gitu kan. Yo, Dan saya pribadi pun punya punya influence, itu ada Lolot Band. Mm-mm. Kebetulan kita satu daerah tinggal kan. Saya beberapa Oh. kali discussnya dari jenis lagunya itu Mm-mm. ada discuss gimana. Setiap lagu yang saya buat pasti ada chorusnya Iya. gitu. Terus dari segi visual Mm-mm. dan gimana dari dari manggungnya kayak gimana gitu. Mm-mm. Jadi Itu pasti ada discussnya. udah punya ini ya, membentuk karakternya itu yang susah banget Iya, gitu, dan mempertahankannya untuk iya. stay di sana tapi tetap ngikut juga, istilahnya ngikut pasar musik Indonesia, Mm, spesialnya Bali gitu. iya. Agak susah. Nah, kalau kalau di Bali sendiri kan Beli udah punya public figure lah ya, seperti Beli Lolot yang sampai sekarang tuh lagunya masih fenomenal gitu. Iya, Itu menghiasi tuh dari zaman saya SD Beli sampai sekarang tuh parah iya. sih. Ini lagunya tuh kalau udah diputar baru intro aja tahu. Lolot nih Iya, gitu. iya. Jadi Nah, itu istilahnya kalau menurut saya tuh Lolot adalah Sheila on Seven-nya Bali. Gitu. nah, Kalau kalau di musisi Indonesia Beli punya ini enggak? Punya istilahnya punya public figure atau band yang benar-benar Beli suka gitu. Entah band, entah vokalis, entah yang lain. kalau band itu saya nggak ada ini sih. Apa yang tuh bukan nggak ada yang saya idolakan. Itu kayak gimana ya? Nggak menjurus itu gitu. Nggak spesifik lah ya. Ya itu nggak spesifik. Kalau yang Mm-mm. saya suka kalau dari karakter rocknya saya suka Kotak. Kotak ya. Wah, Ya, Kak Tantri itu. ya itu dah. Mm-mm. Terus ada juga dari karakter vokalis saya suka Mm-mm. Raja. Raja, iya, Ya. panas gitu. Itu juga. Wah gitu. Karena aku tuh kadang mikirnya gini, anak-anak yang nyanyi lagu rock Beli ya. Karena di Singaraja juga di sini banyak band-band rock gitu. Cuman yang belum punya lagu dan mereka baru baru mulai, ketika ditanya, struggle-nya itu adalah ketika menjaga suara untuk bisa masuk di genre rock itu. Karena kadang ketika kita nembak banget suaranya kadang agak pitchy dikit atau dia Ya, pecah suaranya gitu. Makan juga teratur. Beli gitu juga nggak? kalau untuk pola makan saya nggak gini sih, nggak begitu ngatur Mm-mm. gitu, karena saya nggak kayak membuat gitu harus lagunya rock banget, enggak, vokalnya nggak cocok di lagu Mm-mm. yang bener-bener rock gitu loh gitu. Iya, jadi kalau kalau Lucu misalnya dengerin dia. iya, jadi kalau misalnya udah ngerasa enggak ya, jangan dipaksa gitu ya. Iya, sekarang menyesuaikan genre lagu Heeh, sama karakter vokal gitu. iya. Jadi Boleh suka lagu rock, heeh, tapi jangan memaksakan diri, kasihan tenggorokannya. Jadi istilahnya nggak harus menekankan, nggak fanatik banget gitu ya di dalam karakter rock itu gitu. Karena Iya, istilahnya ketika kita manggung juga kadang genre rock itu nggak terlalu bisa easy going lagunya.